Shalom saudara, kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian GPK Semanggal Pinang edisi 11 Desember 2023. Dan kali ini kita memasuki episode yang ke-56 dari Injil Matius. Renungan hari ini saya beri judul, Apakah Tuhan Yesus bermain kucing-kucingan? Renungan hari ini adalah lanjutan dari minggu lalu, pembacaan dari Matius pasal 8 ayat 18 hingga 22. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, ia menyuruh bertolak ke seberang. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, "Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Seorang lain, yaitu salah seorang muridnya, berkata kepadanya, "Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku, dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka." Saudara, kita melihat ada setidak-tidaknya 3 adegan di sini. Sebetulnya ada 4, tetapi biarlah itu untuk episode berikutnya. Adegan pertama adalah Yesus melihat orang banyak yang mengelilinginya. Yesus malah menyuruh para murid untuk menyeberang ke seberang, yaitu di Danau Galilea. Peristiwa ini terjadi setelah Yesus menyembuhkan banyak orang yang kerasukan setan dan yang sakit. Yesus adalah hamba Tuhan yang Yesaya nubuatkan bahwa dialah yang akan memikul kelemahan dan yang akan menanggung penyakit kita. Dan selama pelayanan di muka bumi ini, Tuhan Yesus memberikan cicipannya. Tetapi lewat kematian dan kebangkitannya, Yesus akan meniadakan kuasa dosa dan kuasa maut untuk memberi pengharapan hidup yang kekal bersama dengan Allah. Tetapi pada kesempatan ini, kita melihat mengapa Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya untuk membawa dirinya menyeberang. Ada beberapa kemungkinan. Yesus ingin berbagi pelayanan kepada orang lain juga. Yesus mungkin juga ingin menghindari orang banyak, sebab mungkin popularitas bukan tujuan Tuhan Yesus. Tetapi saya memahami ayat ini sebagai adegan sebelum Yesus dan murid-muridnya bertolak ke seberang. Karena di ayat 23, barulah Yesus naik ke dalam perahu dan mereka menyeberang nanti. Ini yang saya maksudkan tadi, adegan yang keempat. Jadi sebelum Tuhan Yesus sampai ke perahu untuk menyeberang, 2 orang muncul. Yang pertama adalah seorang ahli Taurat yang berjanji kepada Tuhan Yesus, "Guru, aku akan mengikuti engkau kemana saja engkau pergi." Dan yang kedua adalah seorang lain yang dikatakan salah satu dari muridnya. Dan kemungkinan bukan dari 12 para rasul, melainkan salah satu dari murid Yesus yang jumlahnya sekitar 500 lebih. Yang pasti orang itu berkata, "Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku." Dia murid Yesus, tetapi dia meminta waktu untuk melakukan sesuatu, bukan sesuatu yang buruk, bukan untuk berpesta atau apa, tetapi sesuatu yang sepatutnya, yaitu menguburkan ayahnya yang sudah meninggal. Reaksi Tuhan Yesus kepada kedua orang ini sepatutnya membuat kita heran dan berpikir, mengapa Yesus menjawab seperti itu? Seolah Tuhan Yesus bermain kucing-kucingan kepada orang-orang ini. Kepada yang semangat mau ikut dia, yaitu ahli Taurat, Yesus berkata, seolah-olah berkata, "Ikut aku, itu tidak enak. Ya, ikut aku, anak manusia, aku tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Siap nggak kamu?" Kepada orang yang mau menunda, orang yang masih mau berpikir kembali, kepada orang yang meminta waktu sebelum mengikut Yesus, Tuhan Yesus malah berkomentar, "Orang yang sudah mati, biarkanlah orang lain yang pergi, yang memakamkannya. Tetapi kamu ikutlah aku." Seolah-olah Yesus mengejar atau mendesak muridnya ini. Jadi, kalau begitu Tuhan Yesus ini maunya apa? Yang semangat dilemahkan semangatnya. Sedangkan ada orang yang mau menunda, malah Tuhan Yesus bilang, "Jangan." Yesus kejar, "Ikutlah aku."
jangan menunda. Nah, mengapa demikian? Inilah penjelasannya. Tuhan Yesus menanggapi kedua orang ini sesuai dengan kondisi mereka. Yang satu cepat berkomitmen dan punya kesan temperamental atau reaktif. Melihat mujizat, mendengar pengajaran Tuhan Yesus, wah, semangat ini. Saya mau ikut Tuhan Yesus. Reaktif tanpa memikirkan lebih dahulu. Sebenarnya saya siap enggak ya dengan konsekuensinya. Orang yang cepat membuat komitmen tetapi tidak memikirkan kemungkinan-kemungkinan, misalnya bahwa dia harus membayar harga, dia harus siap untuk menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan, dia harus siap menderita. Apalagi Yesus sendiri telah mengatakan bahwa dia akan menderita dan pengikutnya pun akan menderita. Jadi kepada orang yang seperti ini Tuhan Yesus mengatakan, serigala punya liang, burung punya sangkar, tetapi ikut aku, kamu siap enggak untuk tidak punya tempat tinggal di dunia ini? Siap menderita tidak? Sedangkan kepada yang satunya adalah orang yang lamban atau berat langkahnya. Saya yakin Tuhan Yesus mengetahui perkataan murid ini mungkin hanyalah sebuah alasan. Mengapa? Sebab seandainya benar ayahnya meninggal, mengapa dia ada di sana bersama dengan orang banyak? Tetapi mungkin juga memang ayahnya sudah meninggal. Karena saudara, di dalam penelitian ternyata ada penemuan yang menunjukkan bahwa adanya sebuah adat bagi orang-orang Yahudi yang di masa kira-kira 20 tahun sebelum Masehi hingga 70 tahun 70, yaitu pemindahan tulang orang yang telah meninggal kira-kira setahun setelah pemakaman dilakukan, supaya jasad itu mengalami pembusukan dan tinggal tulangnya. Dan pada masa setelah 1 tahun itu, anak atau keluarga akan menaruh tulang-tulang di sebuah kotak yang disebut osuari untuk diletakkan di dinding makam. Jadi Yesus kemungkinan menegur orang itu karena dia ingin menunggu kira-kira setahun sebelum membuat keputusan atau mengambil komitmen untuk mengikuti Tuhan Yesus. Dan perkataan Tuhan Yesus ini sebenarnya akan mengejutkan banyak orang, apalagi ketika Tuhan Yesus mengatakan biarlah orang mati menguburkan orang mati mereka. Karena mengabaikan makam ayah demi mengikuti seseorang itu akan dianggap menghina si ayah yang telah meninggal itu. Jadi Tuhan Yesus ingin memberikan efek kejutan bahwa mengikut dia itu lebih penting, lebih serius dibandingkan bahkan untuk berbakti kepada ayah yang sudah meninggal. Lagi pula saudara, kemungkinan juga si murid ini berkata demikian sebagai reaksinya mendengar perkataan Tuhan Yesus kepada si ahli Taurat yang tadinya begitu semangat mau mengikut Yesus. Yesus mengatakan, ikut aku tidak enak. Ada kemungkinan si murid menanggapi, meresponi apa yang terjadi. Sehingga dia berkata, Tuhan izinkanlah aku untuk menguburkan ayahku. Nah, jadi saudara, kesimpulannya, Tuhan Yesus hendak meninggalkan orang banyak ke seberang supaya pelayanannya itu bisa menjangkau orang lain juga. Tetapi kepada semua orang, Tuhan Yesus hendak menekankan dirinya sebagai Mesias yang lebih tinggi dari manusia biasa. Kepada yang buru-buru membuat komitmen, Yesus menunjukkan bahwa harus ada komitmen yang sungguh-sungguh, ada konsekuensi, antara lain menyangkal diri, siap menderita demi mengikuti Dia Sang Mesias. Tetapi itu justru akan menyelamatkan nyawanya. Dan kepada yang ragu-ragu, Tuhan Yesus menunjukkan bahwa mengikutinya itu memang lebih penting daripada apapun juga, termasuk berbakti kepada orang tua. Bukan berarti Tuhan Yesus menentang, tetapi Tuhan Yesus ingin menunjukkan bahwa nilai dirinya itu lebih berharga daripada apapun yang ada di dunia ini. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong kita untuk mengerti bahwa mengikut Tuhan Yesus itu butuh komitmen yang sungguh-sungguh, siap menderita. Tetapi itu adalah perkara yang paling penting yang bisa kita lakukan dan harus kita lakukan
selama kita hidup di dalam dunia ini, mengikut Yesus sampai akhir hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan, tolonglah kami untuk tidak menjadi seperti ahli Taurat di dalam kisah Injil ini, yang begitu cepat untuk membuat komitmen, tetapi tanpa memikirkan konsekuensi atau tidak memiliki komitmen yang kokoh, sehingga kami mudah untuk terombang-ambing, mudah kecewa, dan mudah meninggalkan komitmen kami. Tapi biarlah juga kami tidak seperti murid-Mu yang meminta waktu, agar kami boleh menyadari betapa mendesaknya dan betapa berharganya menjadi seorang yang mengikut Engkau. Itu adalah sebuah kehormatan, sebab Tuhan telah memilih kami untuk menjadi umat Tuhan, dan kami boleh diselamatkan. Biar kami boleh mengikut Engkau dengan setia, dan boleh menjadi saksi bagi dunia yang menderita dan yang membutuhkan juru selamat. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa saudara di episode berikutnya.